Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan semata saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah dengan sempurna. Dengan kita melakukan salat maghrib berjamaah, kita mengingat Allah lewat hati kita, lewat lisan kita, dan lewat anggota tubuh kita. Diharapkan dengan mengingat sempurna seperti ini, hati kita semakin tenang, iman kita semakin mantap, dan semakin kuat, kokoh kita punya azam untuk beramal soleh dalam hidup dan kehidupan ini. Kita mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu kita memiliki skor yang semakin baik, memiliki nilai yang semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang beruntung karena dalam perjalanan waktu ini kita mampu untuk mengukir prestasi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kita semua, mana di antara kita ini semua yang paling berprestasi dalam hidup ini, yang paling baik amal solehnya. Semoga kita yang hadir di masjid ini adalah sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah, yang mampu untuk beramal soleh mewujudkan Islam ini dalam perjalanan hidup kita ini semakin baik. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebagai orang beriman kita berusaha untuk menjaga iman kita. Bahkan kita berusaha untuk menambah dan menguatkan iman kita. Dan seterusnya kita berusaha untuk menjaga jangan sampai iman kita ini terkotori oleh penyakit-penyakit yang membuat amal kita ini menjadi rusak, menjadi tidak diterima oleh Allah, atau menjadi tidak sempurna, diakibatkan oleh iman yang tidak dijaga secara baik. Baik kita jaga dari penyakit-penyakit yang membatalkannya, atau penyakit-penyakit yang merusakkannya, atau penyakit-penyakit yang membuat ketidaksempurnaan iman itu sendiri. Kita sudah berbicara mengenai penyakit-penyakit besar, yaitu penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit kufur, dan penyakit-penyakit nifak. Adalah penyakit-penyakit yang harus kita waspadai agar iman kita ini selamat dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupan ini. Bapak dan sekalian, yang terakhir kita berbicara tentang nifak. Ada dua jenis, yaitu nifak besar dan nifak kecil. Penyakit nifak ini ada di tengah-tengah kita, orang Islam ini. Dan penyakit ini ada sepanjang perjalanan umat Islam. Perjuangan umat Islam senantiasa dihiasi oleh orang-orang yang memiliki penyakit ini. Dan ini yang selalu menggoda, yang selalu mengganggu, yang selalu membuat kita tidak bisa tidur, yang membuat perjalanan ini senantiasa membuat berliku-liku karena adanya manusia-manusia yang dihinggapi penyakit nifak ini. Dan ini yang membuat Muhammad Rasulullah SAW sendiri beserta sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam pada saat membangun Islam, maka yang ngerecoi, yang membuat rusuh, yang membuat repot adalah orang-orang munafik ini. Karena orang-orang munafik ini di dalam diri tubuh umat Islam, dan mereka lah orang-orang yang masih mengharapkan dunia ini. Jadi tujuannya tidak lagi Allah secara fokus,
tetapi masih mengharapkan dunia ini dalam menapaki perjalanan Islam ini, sehingga dunia masih menjadi tujuannya. Dan itu yang membuat orang-orang munafik ini, karena ingin dunia, ingin kedudukan, maka mereka mau menampakkan keislamannya demi kedudukan tersebut, mau menampakkan keimanannya demi jabatan tersebut, demi dunia tersebut. Bahkan Bapak dan sekalian yang kami hormati, mereka juga mau berkorban, mau juga berjuang, tetapi incarannya adalah dunia tersebut. Dan ini yang sering mengganggu, merepotkan perjalanan. Ada juga orang-orang yang memang karena memiliki penyakit-penyakit hati yang namanya hasud, hikut, kibir, sehingga tidak rela dia orang lain memimpin dirinya. Dia tidak rela menjadi makmum, maunya jadi imam terus. Ada juga begitu ya. Ya. Mungkin dia merasa memiliki kelebihan, memiliki keunggulan di satu sisi, tapi di sisi yang lain mungkin jamaah tidak mengakui bahwa kelebihan dan keunggulan itu dapat mengantarkan dia menjadi pemimpin. Nah, seringkali karena merasa unggul, maka ketika ada orang lain yang lebih unggul, karena hiket, karena hasud ini, maka ini juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit nifak itu. Bapak dan sekalian, dan ini juga berbahaya. Dari penyakit hasud ini, hiket ini, bisa juga mengantarkan di seseorang tumbuh penyakit nifaknya, kemunafikannya, sehingga berjuangnya tidak tulus, tidak murni karena Allah, lillahi kalimatillah yal ulya, untuk ketinggian kalimah Allah ini, agama Allah ini, untuk kemenangan Islam ini. Tetapi karena kesombongannya tadi, kemelekan hasud dan hiket, kenapa dia jadi pemimpin bukan dirinya. Dan itulah yang menimpa Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita Muhammad Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan Muhammad diakui dirinya, keberadaannya sebagai Nabi dan Rasul sekaligus sebagai pemimpin, baik oleh muhajirin yang menemani beliau untuk hijrah, yang menemani beliau berhijrah, maupun kaum Ansor yang menerima kedatangan beliau dan kaum muhajirin ini. Ya, sehingga Muhammad menjadi pemimpin di Yathrib, pemimpin di Madinah, yang sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh ya, yang menjadi pemimpin masyarakatnya. Nah, ketika Nabi hadir, datang, Bapak dan sekalian, mungkin kalah pamor ya, kalah kuasa ya, kalah kuasa ya, sehingga Bapak dan sekalian, Nabi dengan kepemimpinannya yang diakui secara menyeluruh seperti itu, membuat Abdullah bin Ubay bin Salul ini takluk, yang mengikuti Muhammad Rasulullah SAW, menyatakan diri muslim, menyatakan diri mukmin, dan bersama-sama Rasulullah berjuang untuk menegakkan Islam ini. Tetapi ini selalu membuat repot, karena memang dia menyembunyikan kekafirannya ya. Keislaman yang ada di permukaan itu hanya untuk menutup-nutupi kelemahan dirinya sebenarnya ya, karena mau tidak mau ya harus menjadi pengikut Muhammad, hanya karena itu. Nah ini saudara sekalian, dia iri kepada Muhammad. Kenapa Muhammadnya jadi pemimpin bukan dirinya, padahal dia adalah tokoh masyarakatnya. Nah ini penyakit dikit, dan hasud bisa melahirkan seseorang menjadi munafik. Begitu pula para sekalian, orang-orang munafik seperti ini selalu berbuat ulah. Kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa hal ulah orang-orang munafik ini, dan ulah yang dilakukannya merupakan racun yang seringkali disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang seringkali disebarkan di tengah-tengah umat ini dalam menapaki perjalanan keimanannya. Bagaimana mereka berusaha untuk menghilangkan kepercayaan terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah. Para sekalian, mereka ini mencoba agar Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya
yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki perjalanan hidupnya membawa Islam, memperjuangkan Islam sampai tegak di muka bumi ini. Bagaimana kita umat sesudahnya ini tidak menjadikan mereka itu sebagai patron, sebagai contoh dalam membangun Islam ini. Karena itu mereka berusaha untuk mencari kekurangan-kekurangan para sahabat-sahabat Nabi itu sedemikian rupa sehingga seakan-akan dirinya lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi. Ini ada yuk. Orang-orang munafik itu begitu, Pak. Jadi sahabat Abu Bakar ini kekurangannya begini, Umar begini, Utsman begini, Sayyidina Ali begini, dan seterusnya begitu. Ya, para tabiin itu dioncei sedemikian rupa, ya, sehingga seakan-akan semuanya itu jelek begitu. Dan ini orang-orang munafik, agar kita menjadikan mereka sebagai panutan kita di dalam berislam ini, dalam membangun Islam, dalam menegakkan dan memperjuangkan Islam ini. Padahal orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang memang sudah dinyatakan oleh Allah adalah baik. Bahkan kita ini harus mengikuti apa yang telah mereka lakukan, yang telah berhasil membangun rumah Islam pada saat itu. Bapak dan sekalian yang kami hormati, mereka lah yang dikatakan oleh Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Hum misliman kana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu seperti apa yang dia Rasulullah SAW pada hari itu dan sahabat-sahabat Nabi. Artinya kita ini akan menjadi pribadi dan kelompok atau umat yang selamat, umat yang dijamin masuk surga apabila kita dalam berislam itu seperti Nabi berislam pada saat itu dan bersama sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Nah, seperti Nabi dan sahabat-sahabat pada saat itu berislam, itulah yang harus menjadi contoh patron kita dalam berislam ini. Karena itu Bapak sekalian, kelompok yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu yang bersama Nabi berislam dan beriman dan berjuang untuk membawa dan menegakkan Islam, sehingga Islam tegak di muka bumi menjadi rahmat bagi alam semesta saat itu. Itulah model, contoh yang hari kita jadikan contoh. Bapak dan Bapak sekalian yang kami hormati, karena itu kita harus hormat kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, 15 sahabat yang silam, yang mana mereka telah mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya Islam itu. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang zaman sekarang, orang-orang munafik zaman sekarang ini berusaha ya untuk merusak citra positif bagi sahabat-sahabat Nabi ini. Bahkan Nabi sendiri juga dirusak citranya. Bahkan ada juga manusia-manusia zaman sekarang ini yang juga mengkritisi Allah. Nah, itu kan sudah kurang ajar, Pak. Allah sendiri dikritisi itu kan. Iya, siapa? Ya, dirinya itu. Muhammad Rasulullah dikritisi itu siapa dirinya itu? Sahabat-sahabat Nabi dikritisi itu siapa dirinya ini? Dan kadang-kadang menyatakan diri muslim. Dan inilah kerja orang-orang munafik. Di antaranya adalah orang-orang munafik pada zaman sekarang ini. Yang kedua, sekalian, merusak validitas sumber-sumber Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini, jadi orang-orang munafik itu juga berusaha untuk bagaimana sumber-sumber rujukan kita dalam berislam ini dirusak. Mereka berusaha mungkin dari segi bahasanya, dari segi isinya dan lain sebagainya. Al-Quran ini dipahamkan dengan paham yang membuat kita itu ragu. Begitu pula hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi. Bahkan berusaha juga untuk memisahkan Quran dengan sunnah. Macam-macam lah Bapak sekalian ulah mereka dalam rangka untuk merusak perjalanan Islam dan umatnya ini. Mereka pintar, mereka menguasai bahasa Arab,
mereka menguasai juga ilmu-ilmu keislaman, tapi dalam kerangka untuk menimbulkan konflik-konflik pemahaman, konflik-konflik pemikiran pada umat Islam itu sendiri. Nah, ini kerja orang-orang munafik. Kerja orang-orang apa? Munafik. Di samping orang-orang yang menjadi rujukan, juga materi yang menjadi rujukan, yaitu Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Ya, orang-orang yang menjadi rujukan yaitu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi 15 sahabat yang silam, dikocai itu mereka, ya, dibuat supaya umat Islam itu tidak menjadikannya sebagai patron, sebagai model yang harus ditiru, ya, dilakukan sedemikian rupa. Nah, kemudian juga materinya Al-Quran dan As-Sunnah dibuat kabur sedemikian rupa. Bagaimana orang-orang Islam ini dalam memahami Islam itu dengan pemahaman yang salah, sehingga melahirkan berbagai macam aliran dan menimbulkan konflik-konflik antara internal umat Islam itu sendiri. Yang ketiga, Bapak sekalian, membatalkan konotasi nas-nas wahyu atas hakikat-hakikat Islam, baik pada wilayah prinsip maupun non prinsip. Nah, ini dia berusaha untuk menafsirkan dengan tafsiran yang macam-macam sesuai dengan paradigmanya sendiri-sendiri. Kalau orang Islam boleh menafsirkan Quran ini sesuai dengan ra'yunya, rusak sekalian. Ini apa? Ra'yunya. Makanya kita tidak boleh membaca, memahami Al-Quran ya dengan ra'yu kita, dengan kacamata kita sendiri-sendiri. Kalau kacamatanya hijau nanti kelihatan hijau terus semua. Kalau kacamatanya hitam kelihatan hitam. Kacamatanya merah nampak merah. Kalau kita ini sudah memiliki paradigma hidup, pandangan hidup, apakah pandangan hidup itu dibangun atas dasar kedaerahan, kesukuan, kebangsaan dan lain sebagainya, dan itu dipakai untuk memandang Al-Quran, memandang Islam itu nanti, maka nanti bisa nanti ada Islam ala Indonesia, Islam ala Arab, Islam ala Malaysia, Islam ala Bugis, Islam ala Jawa, nanti ada Islam kejawen, Islam kebugisan, Islam Indonesia, Islam Pancasila, Islam liberal, dan Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Mujahidin. Rusak nanti ya sekalian. Ya. Kalau Islam itu dengan menggunakan kacamata ra'yunya masing-masing, nanti menimbulkan Islam ala Abdurrahman, ala Ustaz Andrew Rafiq, ala Ustaz Wahalimin, bayanya Islam. Ya, Islam itu menurut Allah dan Rasulnya. Jangan menggunakan kacamata sembarangan. Islam menurut Allah dan Rasulnya. Model yang telah diabadikan adalah model yang pernah diwujudkan oleh Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabatnya, dua bersahabat yang silam. Itulah Islam yang harus kita contoh dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini. Bukan Islam sesuai dengan selera kita sendiri-sendiri. Bapak-Bapak sekalian, dah ini berusaha orang-orang munafik ini untuk mengaburkan kita semua, mengacaukan kita semua dengan berbagai macam cara, termasuk dalam memahami Islam dengan cara pandang yang macam-macam tadi itu. Seakan-akan Islam, tetapi nafsunya yang berbicara untuk merusak pemahaman Islam yang benar. Berikutnya menyebarkan rasa permusuhan dan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Ini kayak Van der Plas, Nokburgonya. Itu pernah mempelajari Islam, ngaji kita Islam ke Timur Tengah sana. Memang orang kafir mereka. Ya, mereka di sini kayak kiai. Tapi dalam rangka untuk merusak kita ini, memecah belah antar umat Islam itu sendiri. Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita ini sudah bertauhid, memiliki pandangan tauhid dalam hidup ini, ya, kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan kita sama, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, dan dalam beribadah kepada Allah itu caranya sama, yaitu mutaba'atul Rasul, mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Itu strategi kita untuk mencapai tujuan. Ya, Allah yang kita tuju, jalan yang kita tempuh itu petunjuk Muhammad Rasulullah. Ya, landasannya sama Al-Quran dan As-Sunnah, kiblatnya sama, lu masa beda, Pak?
Apa yang membuat kita tidak bersatu itu? Ya, itulah nafsu. Itulah nafsu. Dan orang-orang munafik ini berusaha bagaimana umat Islam itu masih dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga bisa dijebak untuk diadu domba. Nah, dipecah-pecah dan diadu domba. Nah, dipecah-pecah dan diadu domba. Nah, itu sudah terlalu sering lah, dan ini jangan sampai kita begitu lagi Pak, malu-maluin aja. Memalukan kalau ada orang Islam itu dipecah belah. Nah, gara-gara angkat tangan, gak angkat tangan, isbal gak isbal, pakai jenggot gak pakai jenggot, rame. Hari raya, untungnya sama ini, insya Allah. Dan sama kita ini mudah diadu domba, dipecah belah. Dan orang-orang munafik sukanya begitu, supaya orang tidak tertarik menjadi orang Islam, supaya orang tidak tertarik menjadi jamaah Islam, lebih tertarik pada yang lain, atau paling tidak tidak mengikuti kegiatan Islam. Itu ada Pak, inilah kerjanya orang-orang munafik, ya, menimbulkan rasa permusuhan dan perpecahan di dalam apa? Tubuh umat Islam. Bapak sekalian yang kami hormati, sekarang ini bahkan mulai dulu, ya, dirawat oleh orang-orang kafir. Adanya orang-orang munafik itu di dalam tubuh umat Islam itu dirawat, dikasih bantuan, ya, kasih bantuan, difasilitasi, membuat sebuah organisasi, difasilitasi, ya, dikasih biaya, ya, buat gerakan, macam-macam gerakannya. Nah, zaman modern itu begitu. Jadi orang-orang kafir berusaha di balik layar untuk menghancurkan umat Islam itu dengan cara merawat orang-orang munafik itu. Dan itu yang menjadi kaki tangannya. Paling tidak menjadi informan bagi mereka, ya, untuk menghabisi kekuatan umat Islam ini. Nah, ini Pak sekalian yang perlu kita waspadai. Jadi seringkali kenapa kita tidak berhadapan langsung dengan orang kafir yang musuh jelas kita? Ya, seringkali orang kafir itu bermain di balik layar. Seringkali orang kafir itu menjadi dalang saja. Karena apa? Ya, jadi umat Islam ini sama-sama orang Islam sendiri, bud dewe. Ya, tapi sendiri. Ya, karena ada orang-orang munafikin, dan ini yang dirawat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, agar umat Islam itu ada orang yang menyatakan diri Muslim walaupun dia munafik, itu menjadi sumber masalah internal umat Islam. Mereka dibiayai, difasilitasi, bahkan disekolahkan, ya, disekolahkan, ya, ke London sana, ya, ke New York sana, ke Los Angeles sana, kemanalah yang diperlukan, dibiayai. Setelah pulang disuruh membuat lembaga-lembaga, yang mana lembaga-lembaga itu akan membuat repot perjalanan umat Islam ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, bahkan orang-orang munafik zaman sekarang ini telah berusaha dengan usahanya yang telah berhasil mentransformasikan berbagai bentuk kekufuran, kekafiran ke dalam dunia Islam. Tuh Pak, sampai juga orang-orang munafik itu juga membawa, ya, nilai-nilai kekafiran itu di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini. Jadi orang-orang kafir itu memang berusaha untuk membiayai, memfasilitasi, ya, orang-orang munafik ini, sampai orang-orang munafik ini bisa menjadi kaki tangan orang-orang kafir itu. Dan zaman sekarang ini orang-orang munafik itu telah berhasil dimanfaatkan oleh orang kafir itu untuk membawa kekufurannya di tengah-tengah umat Islam. Seperti melakukan satu penetrasi paham-paham nasionalisme. Ya, sekarang di seluruh dunia sudah berhasil itu. Yahudi ini Pak, paham nasionalisme itu. Paham sekularisasi pemikiran dan ilmu pengetahuan yang akhirnya berujung pada isolasi agama dari pentas kehidupan sosial dan politik, di mana agama hanya menjadi ritual-ritual kuno belaka. Jadi agama itu nggak usah ngurusi negara, nggak usah ngurusi politik, nggak harus ngurusi ekonomi, nggak usah ngurusi sosial, nggak usah ngurusi pendidikan, nggak usah ngurusi keuangan, nggak usah moneter, ya, nggak usah ngurusi ekonomi dan lain sebagainya. Coba, agama itu urusan pribadi saja.
Ini Pak, telah berhasil Pak. Telah berhasil Pak. Orang-orang munafik ini menjadikan kita orang kafir supaya orang Islam ini tidak membawa Islamnya di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, dan inilah upaya sekularisasi itu dan telah berhasil. Dan bahkan menjadi sebuah paham, namanya paham apa? Sekularisme. Sekularisme. Memutuskan hubungan dengan Allah. Urusan agama itu urusan pribadi saja. Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini kerja orang-orang munafik. Kerja orang munafik. Bahkan dalam banyak hal transformasi kekufuran itu telah berhasil merubah sebagian gaya hidup, pola hidup kaum muslimin. Ada orang Islam untuk pakai busana muslimah saja berat. Ada nggak Pak? Coba. Gaya hidup dalam berpakaian, dalam berbusana, dalam bergaul, ya, dalam makan, minum, dalam berpesta, dalam banyak hal Pak sekalian yang merupakan satu budaya, bahkan peradaban dalam hidup ini peradaban orang kafir, budaya orang kafir, tapi itu sudah menjadi satu yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi transformasinya sampai pada hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan keseharian umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai kaki tangan orang-orang kafir yang ada. Karena itu Bapak dan sekalian perlu sangat kita waspadai kerja mereka itu. Bahkan Bapak sekalian kami hormati, hal-hal yang menyangkut dimensi kehidupan umat Islam sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan. Termasuk kadang-kadang bukan persoalan-persoalan yang furu'iyah, yang cabang saja yang diperdebatkan, tapi sampai pada persoalan-persoalan yang usul, yang pokok, persoalan akidah pun juga menjadi ajang perdebatan. Ini kerja orang-orang munafik. Mestinya kalau persoalan usul, pokok itu sudah tidak mungkin ada perbedaan lah di antara kita ini. Kalau persoalan furu'iyah, ya lapangan ijtihad, lapangan pemikiran, ya bisa saja karena situasi dan kondisi, karena perbedaan latar belakang dan sebagainya terjadi perbedaan namanya manusia. Cara pandangnya, cara sudut pandangnya juga berbeda-beda. Sesuatu yang umpamanya Bapak melihat ini, kalau orang lihat dari atas, lain lagi, dari sini lain lagi. Artinya karena sudut pandangnya beda, sehingga melahirkan pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda. Tetapi kalau itu masalah usul, masalah pokok, tidak mungkin terjadi perbedaan. Tapi orang-orang munafik ini berusaha dengan segala macam cara agar semua dimensi kehidupan umat Islam itu diperdebatkan, sehingga terjadi kekacauan internal umat Islam itu sendiri. Karena itu sekalian orang munafik ini sangat berbahaya. Tempatnya itu di neraka paling bahaya, paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Orang-orang munafik itu nanti ditempatkan di neraka yang paling bawah. Saya diintipin rokok. Ngerepoti terus Pak dalam perjuangan itu Pak. Ngerepoti terus gitu. Ngerepoti terus. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia itu ada yang seperti itu. Dan ini adalah untuk menguji keimanan kita. Nah ini lagi Pak. Dalam menguji keimanan kita. Jadi agar kita ini teruji keimanan kita, maka perlu ada orang munafik Pak. Nah, itu caranya Allah untuk menguji iman kita. Rasul mengatakan al-mu'minu baina khamsi syada'id, mu'minun yahsuduhu, wa munafiqun yabghaduhu, wa kafirun yuqatiluhu, wa nafsun tunazi'uhu, wa syaitanu yudilluh. Orang-orang beriman dalam nama perjalanan keimanannya dan perjuangannya itu akan berhadapan dengan 5 tantangan yang berat. Pertama akan berhadapan dengan orang-orang yang sama kita yang hasud. Tuh Pak, orang hasud tadi Pak. Selalu ada itu orang hasud. Kok dia yang jadi ketua jamaah tetap, bukan saya. Ada nggak begitu Pak? Kok dia yang jadi ketua takmir, kok bukan ini, bukan itu. Loh itu. Jadi
Ada orang yang hasud itu Pak dalam bagi perjalanan iman ini. Orang hasud, orang munafik. Yang kedua tadi itu Pak, orang munafik. Yang ketiga orang-orang kafir. Yang keempat adalah setan yang jahat dan mengajak kepada kejahatan. Dan yang kelima adalah nafsu kita yang selalu menggelincirkan kita. 5 ini siapa yang selamat? Yang selamat orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, yang istiqomah di jalan Allah ini. Kalau tidak, pasti tidak selamat. 5 rintangan dalam menapaki perjalanan, dan ini menguji siapa yang lulus dan tidak. Nah, Bapak sekalian, tidak mungkin lulus kalau tidak kuat-kuat termasuk bil Quran dan Sunnah ini. Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ini. Dan baru dengan begitu Allah melihat siapa yang lulus dan lolos, siapa yang lulus dan gagal dalam menapaki perjalanan keimanannya. Rasulullah sendiri bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah hatta ya'tiya amrullah. Selalu akan ada segolongan dari umatku yang tetap teguh berada dan mempertahankan kebenaran. Mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah hingga datangnya ketetapan Allah. Silakan senantiasa ada Pak Taifah Najiyah itu. Ya, kelompok yang lama di Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong itu. Itu mereka yang konsisten berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, supaya kita tidak sesat Pak, sesat menjadi kafir kah, menjadi musyrik kah, menjadi munafik, atau menjadi ahlul bid'ah dan seterusnya, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak dan sekalian yang kami hormati, jenis-jenis nifak besar. Ada 6 jenis nifak besar. Yang pertama adalah mendustakan Muhammad Rasulullah SAW, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang mendustakan Rasulullah Muhammad SAW, ya, baik secara bagian-bagian maupun secara keseluruhan, maka dia adalah sosok yang munafik. Jadi kita sebagai orang yang beriman sudah utuh secara keseluruhan bahwa Muhammad itu adalah sosok yang dipercaya lahir dan batin, yang tidak ada sunnahnya yang kita dustakan, tidak ada perkataannya, perbuatannya, ketetapannya yang kita dustakan. Benar. Coba orang yang beriman. Kalau masih ada yang ragu terhadap Muhammad Rasulullah SAW, ya, bahkan mendustakan apa yang datang dari beliau, walaupun satu hadis Pak, ya, maka berarti dia tidak beriman, kafir. Ya. Kalau berpura-pura, munafik gitu Pak. Nah, gitu. Jadi nifak besar di sini, mendustakan Rasulullah, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Yang kedua, mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mendustakan ajarannya. Tadi mendustakan Muhammad. Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul. Itu sudah apa? Munafik besar itu. Yang kedua, mendustakan ajarannya, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Itu orang-orang munafik, tanda-tandanya orang munafik. Dan munafik besar ini Pak, nifak besar. Yang ketiga, membenci Rasulullah SAW. Yang keempat, membenci sebagian ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tidak senang pada diri Muhammad, kepada Muhammad Rasulullah SAW, itu munafik dengan nifak besar. Tidak senang, ya, benci, ya, sebagian ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka itu adalah munafik besar, nifak besar, ya, perbuatannya ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi mendustakan Rasulullah, mendustakan ajaran Rasulullah, membenci Rasulullah, membenci ajaran Rasulullah termasuk nifak besar. Berikutnya 5, merasa gembira dengan kekalahan agama Rasulullah SAW. Yang 6, merasa benci dengan kemenangan agama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada agama Islam itu maju, gak seneng, munafik gitu Pak, munafik besar. Kalau agama Islam itu mundur, berpecah belah, oh seneng, ya, seneng, ya, oh munafik gitu Pak. Jadi kalau gembira dengan kekalahan Islam, wah itu sekarang ya. Halkan habis seneng, umat Islam di sana dibantai seneng, munafik itu Pak.
Kekuatan Islam di Timur Tengah, Afrika dihabisin, kok seneng? Munafik itu kan. Munafik itu. Nah, jadi siapa yang merasa gembira dengan kekalahan agama Rasulullah, yaitu kekalahan Islam, itu adalah munafik besar. Dan siapa yang membenci kemenangan agama Rasulullah, itu juga termasuk munafik besar. Ada 6 poin itu Pak, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab besar, ya, oleh para ulama tentang nifakul akbar, penyakit nifak yang besar. Kita hafal Pak ya, mendustakan Muhammad Rasulullah SAW, mendustakan ajaran beliau, ya, membenci Muhammad Rasulullah, membenci ajaran Muhammad Rasulullah. Seneng kalau Islam kalah, nggak maju, dan benci kalau Islam apa? Maju atau menang. Itulah ciri-ciri munafik besar. Semoga kita yang hadir di masjid ini terlepas dari nifak besar yang akan mengantarkan manusia-manusia yang seperti ini akan terantarkan untuk masuk neraka tingkatan paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.